Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Mariana dari kelas X7B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah menulis ilmiah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah. Baik teman-teman, untuk selanjutnya dalam pembahasan kali ini di menulis ilmiah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang satu adalah definisi plagiarisme, bahaya plagiarisme, bentuk plagiarisme, cara menghindari plagiarisme, teknik parafrasa, dan fungsi kutipan. Nah, untuk selanjutnya adalah definisi plagiarisme. Menurut beberapa para ahli, banyak pendapat terkait definisi plagiarisme. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 pendapat para ahli terkait definisi plagiarisme. Yang pertama, menurut Suyanto dan Jihad tahun 2011, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa definisi plagiarisme itu adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah, di sini berarti kalau menurut Suyanto dan Jihad itu bahwa plagiarisme itu adalah suatu tindakan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai hasil karyanya sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah pendapat Marcel dan Roland di tahun 1999. Nah, menurut Marcel dan Roland bahwa definisi plagiarisme itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu plagiarisme deliberate atau sengaja dan plagiarisme accidental. Nah, di sini menurut Marcel dan Roland, plagiarisme deliberate itu adalah suatu tindakan membajak karya ilmiah orang lain secara sengaja dengan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri. Nah, sedangkan plagiarisme accidental atau tidak sengaja yaitu suatu tindakan plagiarisme yang tidak sengaja dilakukan oleh seorang penulis karena si penulis ini tidak memahami terkait teknik atau etika di dalam menulis ilmiah, atau dikarenakan si penulis ini keterbatasan untuk mengakses kepustakaan seperti itu. Nah, sedangkan menurut Brotowijoyo di tahun 1993 bahwa definisi plagiarisme itu suatu tindakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Nah, di sini sebetulnya sih tidak jauh berbeda ya untuk pendapat dari para ahli itu. Nah, untuk selanjutnya bahaya plagiarisme. Di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang bahaya plagiarisme. Menurut Hexam di tahun 1999 dan Pearson 2004 menyatakan bahwa bahaya dari plagiarisme itu adalah plagiarisme menyerupai wabah virus yang sangat berbahaya, dan plagiarisme ini dianggap sebagai suatu tindakan berbahaya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Kenapa menghambat perkembangan ilmu pengetahuan? Karena memang seharusnya ilmu pengetahuan itu dihasilkan melalui suatu proses yang benar dan jujur. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk plagiarisme. Bentuk-bentuk plagiarisme di sini ada pertama yaitu cloning. Nah, cloning itu suatu tindakan plagiarisme yang tidak menyebutkan sumber rujukan, gagasan, dan mengakui sebagai milik sendiri dengan mengutip kata demi kata sesuai aslinya. Dan untuk yang kedua, CTRL-C atau yang biasa kita kenal Ctrl C, yaitu suatu tindakan plagiarisme di mana perintah singkat untuk menyalin naskah
teks yang sudah dipilih. Untuk yang berikutnya yaitu tulisan find replace. Nah, mungkin bagi teman-teman yang biasa menggunakan media komputer ini sudah tidak asing ya teman-teman dengan kata find replace, yaitu dengan tulisan yang hanya mengubah kata kunci atau frasa yang ada dalam tulisan atau rujukan sehingga esensi inti dari tulisan tetap sama seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tulisan 404 error. Nah, kesalahan plagiarisme ini adalah yaitu kesalahan dalam menuliskan sumber pustaka yang dapat diakses di internet sehingga tidak dapat diakses atau sumber pustaka memang tidak ada. Jadi di sini seperti bahan sumber pustakanya itu seperti mengada-ngada ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu tulisan daur ulang atau recycle. Nah, tindakan plagiarisme di sini penulisan menggunakan kembali gagasan yang pernah disampaikan dan diubah sedikit atau menghilangkan beberapa kata, tetapi pada kesempatan berikutnya gagasan tersebut disampaikan kembali tanpa menyampaikan gagasan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya tulisan remix. Yang dimaksud tulisan remix yaitu melakukan pemaknaan kembali dari sumber yang sebenarnya berbeda, tetapi ditulis sehingga seolah-olah menjadi satu pendapat dari satu sumber. Untuk selanjutnya tulisan hybrid, yaitu tulisan yang menggabungkan antara sebuah sumber rujukan yang sudah dituliskan dengan tepat dengan sebuah atau lebih sumber rujukan yang ditulis tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi penggabungan dari beberapa sumber tetapi kita tidak menyebutkan sumbernya dari mana, seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu tulisan mash up, yaitu menggabungkan tulisan dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya yaitu jenis plagiarisme retweet. Nah, retweet di sini adalah istilah dalam sosial media di mana pendapat seseorang yang ada di media sosial kita merasa cocok dengan pendapat tersebut, lalu kita menyampaikannya kembali di sosial media dengan mengcopy paste pendapat tersebut tanpa menyampaikan itu kutipan atau pendapat siapa. Dan yang terakhir yaitu tulisan agregator. Nah, tulisan agregator di sini penulisan argumentasi dengan mengutip sebuah sumber dengan teknik yang tepat, tetapi kutipan ini hampir tidak memuat pemikiran asli dari si penulis. Untuk selanjutnya materi cara menghindari plagiarisme. Nah, tadi karena berbahaya, tindakan plagiarisme itu adalah suatu tindakan yang berbahaya. Nah, di sini untuk materi selanjutnya yaitu cara menghindari plagiarisme. Nah, karena di atas sudah disampaikan bahwa teknik plagiarisme itu adalah suatu tindakan yang sangat membahayakan bagi ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada cara menghindari plagiarisme. Menurut Murray dan Hughes di tahun 2008 bahwa pentingnya mengembangkan kemampuan mengutip referensi dan melakukan paraprasa saat membaca tulisan orang lain untuk dimasukkan ke dalam tulisan kita. Dan menurut Gillett Heman dan Martala di tahun 2009 bahwa cara menghindari plagiarisme itu adalah mencantumkan sumber kutipan. Nah, untuk yang kedua yaitu ringkas poin-poin utama dari bacaan. Dan untuk yang ketiga yaitu dengan membuat parafrasa jika menggunakan informasi dari beberapa sumber. Dan untuk yang keempat yaitu penulis menuliskan argumentasi sebagai hasil dari evaluasi pendapat orang lain. Dan untuk selanjutnya yaitu teknik parafrasa.
Nah, teknik paraprasa di sini menurut Purdue University Online Writing Laboratorium ada beberapa teknik untuk membuat paraprasa, yaitu dengan cara membaca berkali-kali sampai kita mendapatkan maknanya. Dan untuk yang kedua yaitu membuat catatan kata kunci dari tulisan. Yang ketiga yaitu menjauhkan buku yang kita baca. Dan untuk yang keempat, teknik paraprasa itu dengan cara menuliskan makna dengan menggunakan gaya bahasa sendiri. Dan untuk selanjutnya membandingkan versi kita dengan versi sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu catat kepustakaan aslinya untuk digunakan dalam kepustakaan artikel kita. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi kutipan. Di sini saya mengambil pendapat dari Siti Mutmainah MPD di tahun 2009 dengan buku sumber yaitu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Nah, di sini ada 4 fungsi kutipan, yaitu sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat pendapat orang lain, dan yang ketiga untuk penjelasan suatu uraian, dan yang terakhir fungsi kutipan itu adalah sebagai bahan bukti penunjang suatu pendapat. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu plagiarisme merupakan tindakan ketidakjujuran akademik atau yang disebut dengan academic dishonesty yang sangat tidak terpuji untuk dilakukan oleh akademisi dan peneliti. Dan mengutip merupakan salah satu bentuk menghargai pendapat orang lain jika mencantumkan sumbernya dan menunjukkan sebagai kualitas ilmiah yang tinggi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.